Yang bukan orang Batak pasti nggak tahu ini masakan apa ya teman-teman. Nah ini adalah ya, biar aku perkenalkan ke kalian, ini adalah ikan mas arsik khas Medan. Apalagi ditambah dengan bumbu andaliman, rasanya di lidah bergetar ya teman-teman, rasanya mantap pokoknya. Nah tanpa berlama-lama aku mau kasih tahu kalian apa aja bahan dan bumbunya ya. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada yang pasti ikan masnya ya, dan tambahan lainnya ada kacang panjang, bawang Batak ya, bahasa Indonesianya lekio ya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, daun jeruk, daun salam ya, cabe ya, andaliman cukup 10.000, ada asam glugur, kemiri aku beli 2.000, dan bunga kecombrang harganya 5.000-an supaya wangi. Sekarang aku mau bersihkan ikan mas ini dulu ya. Nah kita upayakan saat membersihkan ikan mas ini untuk semua sisik-sisiknya ya, atau bagian darah di ikan mas ini kita usahakan membersihkannya sebersih mungkin ya teman-teman, karena kalau nanti saat kita memasak ikan mas masih ada sisa-sisa bau-bau darahnya, itu mempengaruhi ke wangi dan rasa di ikan masnya setelah selesai dimasak teman-teman. Nah ini dia, kita usahakan untuk sisik-sisiknya kita buang ya, sisik-sisik yang tertinggal yang tidak dibersihkan sepenuhnya di pasar. Nah kita bersihkan aja lah di rumah, kita ulang ya teman-teman. Oke, selesai juga membersihkan ikan mas. Untuk bumbu yang mau aku haluskan juga udah aku cuci bersih, seperti cabai, kemiri ya. Di sini juga ada jahe, kunyit, bawang merahnya ini sekitar 20 bijian ya. Dan untuk bawang putihnya ada 6 biji. Dan tentunya harus ada andaliman teman-teman, karena inilah penyedap yang sesungguhnya, yang penambah rasa yang paling mantap. Dan untuk bahan yang mau digeprek di sini ada lengkuas dan serai ya teman-teman. Tambahan lainnya daun jeruk, daun salam, ada daun batak, kecombrang, dan juga asam glugur. Dan yang terakhir ada kacang panjang. Aku paling suka kalau dicampur kacang panjang teman-teman. Nah ini dia, aku haluskan dulu bumbu-bumbu yang udah aku sebutkan tadi ya. Kalau teman-teman mau diulek juga boleh, itu tentunya rasanya lebih enak. Nah dan ini dia, untuk andalimannya nggak usah diulek sampai halus, agak kasar aja ya teman-teman, biar rasa aromanya lebih. Nah sekarang untuk serai ya, lengkuas ya, daun salam aku letakkan bagian paling bawah ya teman-teman, dan daun bawangnya di bagian paling bawah. Sebenarnya kebanyakan teman-teman yang lain ini di atas ikan emas ya, tapi beda orang, beda cara masaknya. Nah sekarang aku tambahkan ya, aku masukkan bumbu yang sudah aku blender tadi teman-teman. Kita tambahkan sedikit air biar bumbu yang ada di blender ikut serta semua ya. Sayang aja kalau ini nggak digunakan ya, kalau ibu-ibu itu memang begitu, serba sayang. Nah sekarang kita masukkan ikan emasnya ya, kita susun rapi seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Saat mencuci ikan emasnya usahakan jangan sampai ada ketinggalan warna ya dari darahnya, karena itu nanti mempengaruhi rasa dan aroma ikan emasnya setelah selesai dimasak teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan air secukupnya ya, sampai ikannya tenggelam aja ya teman-teman, jangan sampai penuh itu penggorengannya, secukupnya saja ya teman-teman. Dan untuk bunga kecombrangnya tadi aku potong-potong kecil ya, langsung aku taburin di atas ikan mas. Nah ini dia si bumbu andaliman ya, ini khas banget ya teman-teman wanginya. Aku langsung masukkan juga nih, sayang yang ada di ulekannya, sayang teman-teman, kita harus masukkan semuanya, pokoknya serba sayang teman-teman, jangan sampai ada yang sisa. Itu tips dari emak-emak ya, itu rahasia emak-emak kenapa masakannya enak menurut aku loh. Dan untuk kacang panjangnya aku masukkan nanti ya teman-teman, kalau ikan masnya sudah masak dan airnya sedikit menyusut. Nah ini dia
aku udah masak ikan masnya. Aku masak menggunakan api besar ya teman-teman. Kalau teman-teman ada tutupnya boleh ditutup ya, kalau enggak ya biarkan aja. Sembari memasak ikan masnya, ini piring-piring sudah menunggu untuk dicuci teman-teman. Jadi sembari masak ikan mas, kita juga menyambi pekerjaan lain, boleh menyapu, mengepel ataupun mencuci piring. Dan ini airnya sudah menyusut. Untuk sayurnya ya, kacang panjangnya aku masukkan teman-teman. Ya, ini dia sayurnya udah masuk. Dan ini kita biarkan aja ya teman-teman sampai airnya benar-benar menyusut ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk garamnya dimasukkan atau penyedap rasa lainnya. Nah, sembari menunggu airnya menyusut, aku itu udah selesai cuci piring ya teman-teman. Piringnya sudah bersih. Dan sambil memasak ya, menunggu ikan mas ini matang, aku mau menyapa kalian semua teman-temanku. Untuk kalian yang sudah subscribe dan menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, di subscribe ya, agar kita tetap ketemu, bisa bertemu dan bercengkrama di rutinitas harian aku selanjutnya. Oke teman-teman, ini untuk ikan masnya udah matang, udah selesai dimasak. Matikan kompor. Poin paling penting adalah review jujur aku soal masakan aku ini ya. Guys, sudah matang. Tadinya mau makan siang, tapi keburu ada tamu, jadi malam lah di review. Untuk bumbunya ini teman-teman, kalau untuk aku pribadi udah pas ya. Tapi kalau kalian suka, maksudnya dari rasa. Kebetulan kalau aku suami dan atau keluarga gitu ya nggak suka pakai bumbu penyedap. Jadi kalau teman-teman mau menambahi bumbu atau penyedap rasa boleh. Rasanya pasti jauh lebih enak. Bawang batak. Baru dibilang